Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetapi kita harus selalu semangat belajar dengan rajin. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Mas Andika silakan dipimpin untuk berdoa. Selamat pagi anak-anak. Semua hadir nggih? Ada yang tidak masuk? Mas Andika Dwi Pratama, Mbak Diana Oktavia, ya hadir semua nggih? Anak-anak, supaya lebih semangat lagi kita belajar, sekarang kita nyanyikan dulu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu biasanya berada di jalan raya. Ada yang pernah pergi ke kota ikut orang tua? Ya, pernah. Mas Khairul sudah pernah pergi ke kota ya, Mas Khairul? Ya. Apa yang dilihat kalau pergi ke kota, Mas Khairul? Rambu-rambu lalu lintas. Jadi anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar materi pada tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Berpetualang, dan pembelajaran ketiga. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak, kenapa kita harus belajar mengenai rambu lalu lintas? Ya Mbak Rahayu. Bagus sekali. Jadi tujuan kita mempelajari materi rambu lalu lintas adalah supaya tidak terjadi kecelakaan betul seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Rahayu. Beri aplaus dulu ya buat Mbak Rahayu. Ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menganalisis data diagram gambar dengan detail. Itulah nanti yang harus kalian pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, Bu Guru mempunyai sebuah bacaan yang berjudul Bersepeda Bersama Teman. Coba Mas Aziz dibaca bacaan yang ada di depan. Ya, terima kasih Mas Aziz dan Mbak Diana yang sudah membacakan bacaan di atas. Adakah yang ingin ditanyakan dari bacaan ini? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, coba kalian kerjakan LKPD 1 menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Nah, sekarang coba kita bahas bersama jawaban dari kalian. Nomor 5 coba, Mbak Rahayu. Apa yang dilakukan Upin dan teman-teman ketika melihat rambu lalu lintas? Upin dan teman-temannya menaati peraturan lalu lintas. Benar ya. Beri aplaus untuk 5 teman kita yang sudah menjawab pertanyaan. Ya. Nana, supaya lebih memahami materi terkait rambu-rambu lalu lintas, kalian simak video yang akan Bu Ana tampilkan. Rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah
papan tanda yang didirikan di sisi atau di atas jalan untuk memberi instruksi atau informasi kepada pengguna jalan. Nah, itu tadi ya, macam-macam rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai video yang kalian simak tadi? Tidak, berarti sudah jelas. Kalau sudah jelas, Bu Guru ingin bertanya. Tadi ada 3 jenis rambu lalu lintas. Ada apa saja tadi? Ya. Petunjuk. Apa lagi? Perintah dan satu lagi larangan. Ya, betul sekali. Mana jempolmu? Ya, mana semangatmu? Tepuk semangat. Ya, bagus sekali. Nah, Bu Guru mempunyai 3 buah gambar. Gambar yang pertama ada gambar rambu lalu lintas dengan corak berwarna kuning dan berbentuk belah ketupat. Peringatan apa ini? Ya, Mas Fahrizal. Jalan licin. Benar. Anak-anak, tugas yang kedua membuat rambu-rambu lalu lintas sesuai yang sudah saya tampilkan. Jadi ini yang kelompok pertama, mengerjakan yang ini. Kemudian kalian tuliskan arti simbolnya. Kalau sudah, sekarang perwakilan tiap kelompok maju. Kelompok ketiga siapa yang mau maju? Tunjuk jari. Ya, Mbak Rahayu, silakan maju. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Rahayu. Ya, jadi arti lambang seperti ini adalah dilarang masuk. 4 anak yang sudah menjawab tadi silakan maju ke depan dulu. Beri aplaus dulu buat teman-teman kita yang sudah berani maju ke depan. Tugas kalian yang berikutnya adalah mengerjakan soal pada LKPD 2, yaitu menjodohkan rambu lalu lintas dengan artinya. Ya, Mbak Diana. Benar sekali. Mana jempolmu? Ya, terima kasih Mbak Diana. Bintangnya untuk Mbak Diana. Jadi tadi kesimpulannya apa ya? Yang pertama, apa fungsi dari rambu lalu lintas? Ya, Mas Fahrizal? Untuk menghindari kecelakaan, betul sekali. Rambu lalu lintas ada 3. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Mbak Rahayu, ada rambu. Ya. Peringatan, boleh ya, beri aplaus buat teman-teman yang sudah bisa menjawab. Tadi kan kalian sudah belajar mengenai apa-apa saja yang ada di jalan raya. Jadi kendaraan itu ada apa saja? Mobil, bus, sepeda. Di sini ada yang sudah bisa bersepeda? Mas Khairul bisa bersepeda. Jadi tugas kalian berikutnya adalah mengerjakan LKPD 3. Nanti Bu Guru akan bertanya ke kalian satu per satu yang sudah bisa bersepeda dan yang belum bisa bersepeda. Tugas kalian adalah menghitung. Mas Andika sudah bisa bersepeda? Sudah. Mas Aziz Khairul Anam belum bisa. Kalian sudah dapat data siswa yang sudah bisa dan belum bisa bersepeda. Tugas kalian adalah membuat diagram gambar kemampuan bersepeda. Ya, Mbak Rahayu coba. Benar atau salah? Jadi dari hasil analisa tadi, beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda ada berapa? 6. Selisih dihitung dari angka
angka yang besar dikurangkan angka yang kecil. Berikan aplaus buat Mbak Rahayu. Ya, bintangnya 1 untuk Mbak Rahayu. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai diagram gambar. Apa itu diagram gambar? Mbak Yohanita. Sudah jelas ya? Jadi anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui beberapa kendaraan yang ada di sekitar kalian, termasuk tadi sepeda. Selain sepeda, mobil, ada juga kendaraan lain. Kendaraan lainnya adalah kereta api. Hari ini kita akan belajar gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor. Supaya lebih memahami lagi apa itu gambar dekoratif dan bagaimana pengaplikasiannya, silakan disimak. Nah, yang kalian lihat pertama ini adalah wujud dekorasi yang berbentuk titik. Nah, anak-anak, tugas kalian berikutnya adalah kalian mengerjakan LKPD 4 mendekor gambar kereta api. Ya, boleh, silakan Mbak Naila. Ya, bagus nggih punyanya Mbak Naila. Kita bandingkan menari yang mana? Menari yang sudah dihias. Jadi kesimpulannya dekoratif berfungsi untuk. Jadi fungsi dari gambar dekoratif adalah memperindah gambar supaya lebih menarik. Hari ini kita sudah belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas beserta fungsinya. Coba kita ulangi lagi. Fungsi dari rambu-rambu lalu lintas tadi apa? Selain rambu lalu lintas, kita tadi juga sudah belajar membuat diagram gambar. Dan yang ketiga, kita tadi juga sudah belajar mengenai gambar dekoratif. Jadi fungsi dari gambar dekoratif apa Mbak Rahayu? Memperindah tampilan suatu gambar. Anak-anak, tugas kalian nanti di rumah adalah kalian amati tetangga kalian, adakah yang memiliki kendaraan, kemudian kalian buat dalam bentuk diagram gambar. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak, berarti sudah jelas semua nggih? Sudah. Kalau sudah jelas semua, saya beri soal evaluasi, kalian kerjakan. Sudah semua ya? Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita pelajari pembelajaran keempat. Coba diangkat kartu bintangnya. Siapa yang memiliki bintang paling banyak ke depan? Untuk Mbak Rahayu. Nih ya, Mbak Rahayu ya. Berikan tepuk tangan. Anak-anak, tadi kita menggambar dekoratif dengan gambar kereta api. Ada yang tahu apa basa Jawane kereta api? Betul, sepur. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Sinten Numpak Sepur. Sinten numpak sepur, bayare setole. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan Mas Andika memimpin berdoa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, jalannya hati-hati, ingat di rumah tetap semangat.